Harga diri rendah kronis adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki perasaan negatif terhadap dirinya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Saya hanya beruntung, itu bukan karena saya pandai, itu hanya kebetulan saja. Saya tidak akan pernah mencoba pekerjaan baru ini. Saya yakin saya tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Saya benar-benar bodoh, saya benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Saya tidak akan pergi ke pesta itu. Mungkin orang-orang di sana akan lebih menarik dan lebih pintar daripada saya. Saya dikucilkan, tapi saya hanya diam. Terdapat juga beberapa peran perawat dalam menangani pasien dengan harga diri rendah kronis. Dalam menangani pasien dengan harga diri rendah kronis, perawat harus menggunakan pendekatan empatik, mendukung, dan terapeutik. Berikut adalah sikap dan pendekatan yang harus diterapkan oleh perawat. Yang pertama, empati dan dukungan emosional. Yang kedua, membangun hubungan kepercayaan. Yang ketiga, komunikasi terapeutik. Yang keempat, memberi penguatan positif. Yang kelima, membantu pasien melihat nilai diri sendiri. Yang keenam, fasilitasi peningkatan kemandirian. Yang ketujuh, mendorong pasien mengidentifikasi kekuatan pribadi. Yang kedelapan, hindari penghakiman atau kritik. Yang kesembilan, berikan ruang untuk ekspresi diri. Sebulan yang lalu, pasien atas nama Nyonya Anis berusia 40 tahun mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan rumah sakit harus melakukan tindakan amputasi pada kakinya karena beliau mengalami terlindas ban truk. Suatu hari di ruang tamu keluarga Ibu Anis dan keluarganya. Bu, aku tahu ini emang berat, tapi kita bisa melewatinya bersama. Kamu masih jadi ibu yang hebat untuk anak kita. Aku bahkan gak bisa ngurus diri aku sendiri, ngurus rumah, bahkan anak kita. Bun, aku kangen sama Bunda yang dulu. Aku butuh Bunda balik lagi kayak dulu, Bun. Bu Amelia pun sebagai mertuanya Ibu Anis merasa khawatir terhadap kondisi Ibu Anis. Nah, kita harus kuat. Kita semua pasti pernah mengalami cobaan seperti ini. Kita nggak bisa terus-terusan seperti ini, Nak. Bu, Anis butuh waktu, dia masih proses dalam pemulihan. Aku hanya ingin dia kembali seperti dulu. Ya Bu, besok kita ke rumah sakit lagi untuk kontrol perkembangan Anis. Ya, Ibu harap dia bisa kembali semangat seperti dulu lagi. Keesokan harinya pada hari Jumat, Ibu Anis dan suaminya datang ke rumah sakit untuk melakukan kontrol. Atas nama Ibu Anis, Iya. dulu ya. Maaf ya, Bu. Saya cek terlebih dahulu ya. Bu, jam tangannya. Ibu Anis, bagaimana perasaan Ibu hari ini?
Saya melihat Ibu memiliki ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi situasi ini. Saya merasa tidak ada gunanya hidup. Saya tidak ada apa-apanya lagi setelah kecelakaan itu. Saya sangat memahami situasi yang Ibu alami saat ini. Tapi hal-hal kecil yang Ibu ambil itu akan baik bagi kondisi Ibu. Baik, selanjutnya Ibu bisa tunggu di ruang tunggu ya, nanti dipanggil untuk masuk ke ruangan perawat psikiatrinya. Setelah perawat Witri melakukan cek tanda vital dan juga melakukan penilaian awal terhadap kondisi Ibu Anis, selanjutnya perawat Witri melakukan konsultasi kepada perawat Risma. Sus Risma, saya mengetahui bagaimana keadaan Ibu Anis saat ini setelah kakinya diamputasi karena kecelakaan motor. Kita sebagai perawat, kita harus memberikan dukungan emosional kepada Ibu Anis dan rasa empati. Kita harus membantu Ibu Anis menerima kondisinya saat ini dan meyakinkan bahwa proses penyembuhannya membutuhkan waktu. Fokus kita adalah apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang sudah hilang. Saya setuju Sus, selain itu juga Ibu Anis perlu mendapatkan perawatan medis yang tepat dan konsisten. Kita memastikan komunikasi yang terapeutik dan penuh empati dalam berinteraksi dengan Ibu Anis. Saya setuju Sus, dengan adanya dukungan empati dan dukungan yang tepat terhadap Ibu Anis, insya Allah Ibu Anis akan bisa melewati masa sulitnya. Baik Sus Risma, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan dulu ya. Selanjutnya, Ibu Anis akan melakukan konseling dengan perawat psikiatri. Dengan Ibu Anis, Ya, Sus. silakan masuk ke ruangan. Baik, Sus. Mana keadaan Ibu pagi ini? Keadaan saya masih sama seperti ini, Sus. Saya membaca hasil pengkajian, saya paham bahwa Bu Anis merasa kesulitan setelah mengalami kecelakaan ini. Bolehkah Ibu Anis ceritakan apa yang sedang Ibu pikirkan dan Ibu rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengurus rumah, mengurus anak. Mungkin semua orang itu lebih baik tanpa saya. Saya mengerti Bu, perasaan seperti itu umum terjadi pada seseorang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Namun perlu diingat bahwa nilai diri Bu Anis tidak hanya dilihat dari apa yang Ibu Anis lakukan secara fisik. Mengerti Bu, meskipun situasi Bu Anis kini berubah, Bu Anis masih bisa menentukan hal-hal baru yang berharga dalam diri Bu Anis. Lihatlah dukungan keluarga dan kami di sini untuk membantu Ibu. Saya paham Bu, tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun sekarang Bu Anis sudah tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, ada banyak hal yang masih bisa Ibu lakukan. Misalnya, memilih film untuk ditonton bersama keluarga dan memilih menu masak makan malam bersama, itu bisa membuat Ibu merasa terlibat dan berkontribusi. Mungkin akan saya usahakan, Sus. Saya memiliki hobi memasak, tetapi dengan keadaan saya sekarang ini, mungkin tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Bagus Bu, memasak bisa jadi hal yang paling menyenangkan untuk mengekspresikan diri. Ibu bisa mencoba resep baru atau bahkan mengajak anak Ibu untuk memasak bersama. Itu adalah kegiatan keluarga yang paling menyenangkan. Untuk mengurus rumah, Ibu bisa meminta tolong kepada suami atau anggota keluarga yang lainnya. Pasti mereka senang jika membantu Ibu. Saya rasa saya bisa mencoba itu. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada keluarga saya untuk membantu saya memasak. Kali itu bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan keluarga Ibu. Dan ingat Bu, perasaan bahwa semua orang lebih baik tanpa Ibu itu tidak benar. Keberadaan Ibu sangat berarti bagi mereka. Mereka ingin melihat Ibu bahagia dan berkontribusi dengan cara yang baru. Saya akan coba berpikir seperti itu. Terima kasih ya Sus. Mungkin saya lebih tenang sekarang.
mendengar Ibu Anis. Ingat, kami di sini untuk mendukung Ibu. Jangan ragu untuk berbagi apapun kepada kami. Bunga, sahabat Ibu Anis, datang mengunjungi Ibu Anis di rumahnya setelah melakukan konseling kepada perawat psikiatri. Ibu Anis tampak lelah namun berusaha untuk menyambut sahabatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sini aku Bunga. Oh iya Bunga, silakan masuk. Maaf ya, suami aku sama anak aku lagi di belakang. Jadi masuk aja. Ya, nggak apa-apa, Nis. Aku izin masuk ya. Ya. Waalaikumsalam. Nis, bagaimana kondisi kamu nih? Kondisiku seperti ini. Apa yang kamu lihat? Nis, ini pasti sulit buat kamu, tapi kamu harus ingat bahwa kamu nggak sendiri. Aku ada di sini untuk selalu ngedukung kamu. Terima kasih Bunga. Nis, bagaimana hasil konsultasi kamu tadi? Aku dengar dari suami kamu, katanya kamu baru pulang dari rumah sakit ya habis konsultasi. Alhamdulillah, tadi aku sudah konsultasi dengan perawat psikiatriku dan merasa lebih baik sekarang. Ternyata aku bisa melakukan kegiatan apapun dengan bantuan orang lain. Meskipun ya seperti ini terbatas, tapi alhamdulillahnya aku masih punya anak, punya suami, punya keluarga, punya sahabat. Seperti kamu juga. Kali Nis, dan jangan lupa aku ada di sini untuk selalu mendukung kamu. Terima kasih Bunga, aku merasa lebih baik setelah ngobrol sama kamu. Sekali mendengarnya Anis, pokoknya kamu harus ingat bahwa kamu nggak sendiri, kita lewati bersama-sama ya. Terdapat 3 poin dari tujuan skenario berikut ini. Yang pertama, menggali pemahaman tentang harga diri rendah kronis. Penonton dapat belajar bagaimana harga diri mempengaruhi pasien pasca trauma atau perubahan fisik. Yang kedua, melatih komunikasi terapeutik. Perawat dan keluarga dilatih untuk memberikan dukungan emosional secara efektif dan tidak menghakimi. Yang ketiga, mendorong interaksi kelompok dan dukungan sosial, menggambarkan pentingnya terapi kelompok dan bagaimana lingkungan sosial dapat membantu proses penyembuhan pasien.